Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Ahmad Muzaki, dan juga Mutiara Ramakuncoro. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai corporate identity yang ada pada perusahaan Tokopedia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Boleh next. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari corporate identity itu sendiri. Corporate identity merupakan identitas yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, dan bisa juga berfungsi sebagai penamaan citra atau image yang bisa menjadikan sebagai daya tarik. Identitas perusahaan berdasarkan filosofi organisasi terwujud dalam budaya perusahaan yang berbeda. Identitas mencerminkan kepribadian sebuah perusahaan dan dari sinilah branding perusahaan tercipta. Oke, boleh next. Nah, corporate identity sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada corporate symbolics yang berupa logo dan uniform. Contohnya ya. Kemudian untuk corporate communication itu adalah iklan, public relation, dan informasi. Nah, ini berkaitan tentang komunikasi perusahaan kepada konsumennya. Kemudian untuk yang terakhir ada corporate behavior yang merupakan nilai-nilai internal dan norma-norma atau bisa dibilang kebudayaan yang diterapkan di perusahaan itu sendiri gitu. Next. Selanjutnya ada corporate identity yang paling umum dari Tokopedia. Yang pertama ada asal negara yaitu Indonesia. Nah, jadi Tokopedia ini didirikan di Indonesia ya kawan-kawan. Kemudian untuk pendirinya yaitu William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Untuk produk yang mereka jual atau tawarkan adalah segala macam keperluan sehari-hari. Jadi bisa dibilang kalau misalkan Tokopedia ini merupakan marketplace yang menyediakan bahan-bahan keperluan sehari-hari. Oke, boleh next. Selanjutnya ada corporate simbolis. Ya, untuk yang pertama itu ada hybrid dari burung hantu dan keranjang. Nah, mengapa mereka memilih burung hantu dan keranjang? Tokopedia mengatakan penggunaan burung hantu karena memiliki arti yang cukup bagus. Burung hantu merupakan simbol kecerdasan dan kebijaksanaan. Mengapa burung hantu? Karena seperti burung hantu yang cerdas dan dapat melihat segala arah, Tokopedia ingin menjadi marketplace yang tidak memihak siapapun dan bisa melihat permasalahan dan menanganinya secara adil dari segala aspek dan pihak. Kemudian untuk kantong belanjanya sendiri diharapkan dapat menjadi solusi untuk masyarakat berbelanja tanpa harus bepergian keluar rumah. Kemudian yang terakhir ada font yang digunakan yaitu Baus dan Mandala untuk penulisan dari Tokopedia itu sendiri. Jadi digabung ya. Boleh next. Selanjutnya ada corporate simbolis yang lain yaitu tagline selalu ada selalu bisa. Nah, di sini Tokopedia ingin menekankan bahwasanya di marketplace mereka itu mereka menyediakan semua barang-barang dengan lengkap ya. Kemudian untuk corporate color-nya mereka memilih warna hijau. Mengapa mereka memilih warna hijau? Karena warna hijau itu identik dengan bumi yang menjadi lambang dari kerendahan hati dan ketenangan. Tokopedia akan selalu berusaha untuk melihat dari berbagai sudut pandang, termasuk dari sisi kalian para pengguna. Karena tanpa kalian Tokopedia tidak mungkin bisa berkembang hingga saat ini. Kemudian untuk brand ambassador, Tokopedia memilih BTS atau bisa dibilang artis-artis Korea ya. Mengapa mereka memilih artis-artis Korea? Karena menurut mereka animo dari K-popers yang ada di Indonesia ini cukup banyak ya, sehingga ini dijadikan sebagai tujuan atau landasan agar Tokopedia ini makin dikenal gitu, dengan membawa brand ambassador BTS. Gitu. Boleh next. Selanjutnya video tadi merupakan jingle song Tokopedia yang merupakan cukup jingle song yang ikonik ya. Apalagi itu juga sempat viral di beberapa bulan yang lalu gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu corporate communication. Jadi kita bakalan lihat nih iklan dari Tokopedia. Tokopedia, semua jadi penting. Dari gadget sampai single, hashtagnya sampai. Yakin kamu gak penasaran? Kamu kan jadi Tokopedia. Nah, jadi yang barusan itu adalah iklan Tokopedia yang terbaru untuk bulan ini, yaitu bulan Oktober tahun 2022. Nah, selanjutnya yaitu ada event nih yang dibuat sama Tokopedia, yaitu Tokopedia Fair. Event ini bertujuan agar Tokopedia itu bisa lebih dekat sama pengguna setia mereka.
Nah, Tokopedia Fair ini dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 9 Februari tahun 2020 lalu di ASBSD Hal 3A. Jadi, Tokopedia Fair ini adalah pameran yang mengusung konsep an attractive one-stop shopping experience, ya, di mana Tokopedia Fair ini menghadirkan ratusan merek ternama dari berbagai kategori produk, vendor pernikahan, serta aktivitas edukatif bagi anak. Nah, selain mengadakan Tokopedia Fair, Tokopedia sendiri itu melakukan kegiatan CSR yang dinamakan Tokopedia Bersama, beraksi untuk sesama. Tokopedia Bersama sendiri memiliki komitmen untuk dapat menjembatani dan meningkatkan kepedulian sosial guna memaksimalkan kapasitas potensi dari kelompok masyarakat yang membutuhkan. Jadi, Tokopedia Bersama ini memiliki fokus terhadap 5 kelompok masyarakat yang membutuhkan. Yang pertama di bidang pendidikan dan teknologi, yang kedua pemberdayaan perempuan, yang ketiga pemberdayaan kelompok difabel, penyintas bencana, dan yang terakhir aktivitas lingkungan. Aksi lingkungan. Nah, Tokopedia sendiri juga memanfaatkan nih sosial media sebagai tempat untuk melakukan promosi dan agar mereka lebih dekat sama pengguna setia mereka. Di sini Tokopedia menggunakan Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, serta Facebook. Selanjutnya yaitu corporate behavior. Di sini Tokopedia sendiri memiliki visi yaitu untuk menumbuhkan sebuah ekosistem di mana semua orang bisa memulai dan menemukan apapun dan dimanapun. Dan Tokopedia sendiri memiliki tujuan utama yaitu misi yang menjadi misi mereka juga, yaitu mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia secara digital. Nah, di Tokopedia, tim Tokopedia itu disebut sebagai nakama. Nakama sendiri dalam bahasa Jepang disebut berartikan sahabat, kolega, atau keluarga. Jadi setiap nakama itu bekerja sebagai satu tim yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk mencapai pemerataan ekonomi dan membuat perubahan bagi kehidupan di Indonesia. Nah, jadi setiap nakama itu memiliki DNA untuk berjuang, menciptakan layanan dan pengalaman yang lebih baik bagi setiap pelanggannya. Dan untuk mencapai hal tersebut, maka Tokopedia itu memiliki 3 goals, yaitu pertama, fokus on consumer. Nah, jadi Tokopedia sendiri itu menjadikan pengguna setianya sebagai prioritas utama, dan Tokopedia akan selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang selanjutnya itu growth mindset, di mana Tokopedia akan berani menerima tantangan dan melihat masalah sebagai peluang yang berguna untuk memulai hal-hal yang baru. Nah, yang terakhir, make it happen, make it better, yaitu membangun berbagai hal dan memanfaatkan kemampuan dan terus meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Bagi kalian yang ingin memberikan tanggapan dan komentar bisa langsung kirimkan di kolom komentar ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.